Nah, di sini lawan timnas Indonesia melakukan counter cepat, guys, permainan cepat. Jadi timbullah transisi yang sangat buruk bagi timnas Indonesia. Ini beberapa kali udah dilakukan timnas Qatar ketika menghadapi timnas Indonesia. Kembali berulang, jarak antar lini timnas Indonesia ini, wah. Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kita kali ini bakal membahas pertandingan Indonesia menghadapi Dugovalia. Pada pertandingan ini timnas Indonesia menang dengan skor meyakinkan 3-0. Sebenarnya bisa sih 4-0, tetapi penalti dari Rizko Ridho nggak masuk. Nah, jadi perlu kalian ketahui teman-teman, kenapa timnas Indonesia bisa menang dengan skor telak, determinasi tinggi dan sebagainya. Salah satu faktor, tim yang dihadapin timnas Indonesia ini merupakan tim Liga 2 Kroasia, kasta kedua Liga Kroasia. Untuk saat ini Dugovalia teman-teman menempatin peringkat 10 Liga 2-nya Kroasia. Sampai situ clear guys ya tentang track record lawan dari timnas Indonesia tersebut. Jadi guys, ada beberapa hal yang bakalan kita bahas di sini yang pastinya berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Jadi, timnas Indonesia ketika melakukan build up serangan, ini salah satu yang kita sorotin guys, sangat penting nih. Ketika membuild up serangan dari Adi Satrio, diberikan umpan ke Rizky Ridho. Ridho dan Komang ini guys bakal melakukan sprint out melebar. Nah, kemudian Bagas Kahvi ini bakalan naik ke dalam, lebih naik tinggi guys ya, dan Arhan bakalan naik ke dalam. Jadi di sini bakalan ada 4 pemain di tengah guys. Nah, Witan dan Supriyadi naik juga guys, masuk ke dalam. Ada beberapa segmen, beberapa klip sejajar juga dengan Jauhari, Brave, dan Witan. Jadi 2-4-4 guys. Dan pada pertandingan ini juga selain 2-4-4 yang mereka gunakan, mereka meletak posisi Witan, posisi Supriyadi ini lebih deep. Deep itu apa maksudnya? Lebih ke dalam guys. Supriyadi masuk ke dalam, Jauhari masuk juga ke dalam, Brave masuk juga ke dalam, Witan masuk juga ke dalam. Menumpuk lah istilah di kotak penalti ataupun daerah tengah permainan Dugovalia tersebut. Nah, kemudian di sini kan kosong nih guys. Di sini kosong, di sini kosong. Nah, inilah pentingnya Pratama Arhan dan Bagas. Kenapa? Karena pullback timnas Indonesia ini cepat-cepat. Dia bakalan mengisi posisi ini. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Jadi David Maulana, Aldama berperan besar untuk melakukan covering terhadap lini ketika tim Dugovalia melakukan counter attack itu sendiri guys. Sangat-sangat vital perannya. Dan gol pertama juga skemanya hampir sama guys. Supriyadi, Jauhari, Brave Patari, Witan bermain deep, bermain compact rapat, kemudian memanfaatkan Bagas yang maju melakukan overlap, mengambil tempat Witan Sulaiman itu sendiri. Ya, ini klip yang menggambarkan ketika timnas Indonesia melakukan build up serangan. Nah, pada klip ini menunjukkan timnas Indonesia merubah skema yang awalnya 4-4-2 menjadi 2-4-4. Yang artinya bek kanan dan fullback kiri diminta oleh coach STY untuk maju mendampingin Aldama dan David Maulana. Klip ini menggambarkan 2 bek di belakang dan 4 pemain di tengah teman-teman. Kemudian gelandang kanan dan gelandang kiri timnas Indonesia bakalan mengisi ke posisi depan menjadi 4 striker dan bermain lebih deep teman-teman. Yang artinya apa? Bermain lebih rapat dan ke dalam. Nah, jadi gambaran ini menunjukkan skema timnas Indonesia ketika melakukan build up serangan menggunakan 2-4-4. Lalu, ada beberapa opsi ketika timnas Indonesia tidak bisa membuild up dari kaki ke kaki, yaitu pertama, langsung melakukan long ball. Kedua, menunggu pemain timnas Indonesia yang berada di depan, Supriyadi, Witan, Brave, dan Irfan untuk turun ke bawah menjemput bola. Pada klip ini, penyerang timnas Indonesia nggak ada yang jemput bola. Oleh sebab itu Ridho langsung melakukan long ball. Kita lanjutkan ya, sebab posisi Aldama dan David tidak bisa menjemput bola ke belakang untuk membangun serangan karena dijaga oleh pemain lawan itu sendiri. Kita lihat. Long ball terus. Nah, di sini kita perhatikan. Tadi di
klip sebelumnya udah menggambarkan 2 back di belakang, kemudian ada 4 pemain di tengah yang dimana Arhan dan Bagas naik diminta coach STY. Nah, disinilah klip selanjutnya menggambarkan 4 pemain timnas Indonesia di depan yang bermain lebih deep dan rapat guys ya, lebih ke dalam. Brave, Jauhari, Supriyadi, dan Witan. Nah, kemudian siapa yang ngisi sisi kiri, sisi kanan ketika pemain timnas Indonesia Supriyadi dan Witan bermain lebih deep, bermain lebih ke dalam? Ya, yaitu Arhan dan Bagas. Makanya Arhan dan Bagas salah satu andalan coach STY. Kenapa? Coach STY butuh pemain yang memiliki kecepatan di pullback kiri, pullback kanan, karena tugasnya begitu banyak guys. Nah, pada klip ini menggambarkan Arhan bakal masuk ke sisi kiri permainan timnas Indonesia untuk mengcover posisi kosong tersebut, karena Supriyadi dan Witan bermain deep. Sama juga posisi Bagas juga bakal masuk tuh ke posisi Witan yang bermain lebih deep. Nah, nanti gol pertama timnas Indonesia serupa seperti ini, kurang lebih skema guys ya, kita lihat. Oke, jeber. Nah, masih dalam keadaan build up serangan, masih menggunakan skema 2-4-4 dengan penyerang timnas Indonesia bermain lebih deep dengan posisi Witan dan Supriyadi. Nah, di sini menjadi PR yaitu jarak antara Komang, Arhan, Rido, Bagas itu sendiri. Kita perhatikan klip ini menggambarkan lebar banget jaraknya teman-teman kan. Nah, disinilah dibutuhkan David Maulana dan Aldama dari sisi defense untuk mengcovering ketika tim lawan melakukan transisi bertahan ke menyerang guys. Selain itu, Bagas dan Arhan kembali pullback timnas Indonesia harus memiliki kecepatan agar bisa kembali menutup jarak space yang lebar antara Komang, Arhan, Rido, dan Bagas. Di sini teman-teman, ketika timnas Indonesia kesulitan membuild up serangan dari posisi David Maulana, perlu teman-teman ingat, David Maulana merupakan pemain yang mengatur serangan, menjemput bola dari bawah dan mengalirkan ke tengah dan ke depan untuk timnas Indonesia U19 di bawah Sintayong. Beberapa kali ada juga memang Aldama, tetapi secara keseluruhan David Maulana yang menjemput. Nah, pada klip ini menggambarkan tetap ya 2 di belakang ketika build up serangan, Rido, Komang. Di sini David dan Aldama ditutup oleh pemain lawan. Jadi nggak bisa nih Komang 3 dari Rizky Rido memberikan umpan ke posisi David Maulana ataupun Aldama. Jadi guys, akibat tertutupnya pergerakan David Maulana dan Aldama, ada 2 opsi kembali yang dilakukan oleh coach STY untuk memecahkan ini semua. Apa? Sebelumnya udah kita sampaikan juga. Jadi pertama yang dilakukan oleh coach STY apa? Melakukan long ball. Kedua, menunggu pemain timnas Indonesia yang berada di depan untuk menjemput bola ke bawah. Pada klip ini, pemain timnas Indonesia yang berada di depan menjemput bola ke bawah dari kaki Komang guys. Kita lihat. Nah, datang pemain timnas Indonesia support ke belakang. Pada klip ini merupakan salah satu contoh sempurna dengan 2-4-4. Kita lihat guys. Jadi teman-teman, di video sebelum-sebelumnya kalau teman-teman mengikutin, jadi David Maulana ini berperan di timnas Indonesia sebagai penjemput bola dari belakang, kemudian mengalirkan bola tersebut ke tengah, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Memang ada beberapa segmen Aldama juga yang mensupport. Khusus untuk Aldama sendiri, dia berperan sebagai box to box guys. Dia harus menyerang juga, liar pergerakan teman-teman, sedangkan dia harus juga mampu bertahan dengan baik. Sampai situ clear guys ya. Di atas kertas, timnas Indonesia menggunakan masih pola 4-4-2. Ketika timnas Indonesia tanpa memegang bola dan Dugo Valia memegang bola guys, membuild up dari bawah, timnas Indonesia langsung melakukan pressure langsung ke daerah pertahanan tim dari Dugo Valia itu sendiri. Nggak lagi menunggu ke garis tengah lapangan, karena lawannya juga ya beda kelas ya dalam tanda kutip guys ya, walaupun tim dari Kroasia itu sendiri. Nah, ketika timnas Indonesia tanpa megang bola, mereka tetap menggunakan pola 4-4-2 guys. Nah, jadi ketika timnas Indonesia udah menyerang, ada salah satu PR yang mendasar yang belum berubah dari ketika menghadapi Qatar.
Pada saat menghadapi Qatar, kalau kalian menonton videonya, Qatar cerdas memanfaatkan itu. Apa itu? Transisi timnas Indonesia dari menyerang ke bertahan. Ini kan udah menyerang nih. Kita ambil contoh ya, example. Kemudian Rido, Komang, kita balikkan dulu ke posisi 4 back timnas Indonesia. Arhan, nah di sini udah pas nih posisinya. Nah, di sini bola ini pasti punya Dugo Valia. Dugo Valia langsung bermain cepat. Dari penjaga gawang memberikan umpan ke back. Back ini langsung melakukan umpan drop long ball ke posisi di sini. Di garis antara lini belakang timnas Indonesia, lini tengah timnas Indonesia. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena sering banget kebocoran timbul, lobang besar timbul. Kalau kalian mengikuti channel ini, konten ini sebenarnya udah sering kita bahas, tetapi berulang-ulang terjadi. Berulang-ulang timbul space dan jarak yang lebar, guys. Aldama, David, dan pemain-pemain timnas Indonesia, Supriyadi, Witan telat untuk menutup pemain-pemain dari Dugo Valia itu sendiri. Nah, di sini lawan timnas Indonesia melakukan counter cepat, guys, permainan cepat. Jadi timbullah transisi yang sangat buruk bagi timnas Indonesia. Ini beberapa kali udah dilakukan timnas Qatar ketika menghadapi timnas Indonesia. Kembali berulang jarak antar lini timnas Indonesia. Ini wah. Tetapi kenyataannya seperti ini, lebar banget jaraknya. Sedangkan di sini pemain lawan sudah siap nih, 3+1 yang mensupport pemain lawan timnas Indonesia ini sendiri. Jadi masih perlu diperbaikin ya transisi bertahan timnas Indonesia itu sendiri. Lebar banget jaraknya, guys. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi, ketika timnas Indonesia melakukan build up serangan, lini depan timnas Indonesia ada Jauhari, ada Brave, ada Supriyadi, dan ada Witan. Nah, mereka tuh bermain lebih deep, teman-teman. Nah, tadi kita udah jelaskan bahwa Bagas dan Arhan bermain lebih wide nih, lebih bermain melebar, teman-teman, untuk mengisi posisi kosong yang ada di sebelah kiri dan kanan karena Witan dan Supriyadi masuk ke dalam. Nah, inilah fungsi dari Bagas dan Arhan tersebut untuk membantu untuk memberikan umpan-umpan crossing dan memberikan umpan. Kita perhatikan di sini Bagas menerima bola, Witan, Brave, Supriyadi, dan Irfan Jauhari lebih bermain rapat dan ke dalam. Baik juga di sisi kiri, guys. Ketika misalnya di sisi kiri diberi umpan juga, ada tuh Pratama Arhan, sedangkan Supriyadi bakalan bermain lebih deep. Kita lihat skema yang hampir sama ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Semakin bagus progres permainan timnas Indonesia, semakin detail dalam sisi taktikal, guys. Itu penting banget secara taktikal. Yang kedua, transisi masih menjadi masalah antara lini tengah dan lini belakang. Banyak banget tuh lobang masih muncul, lebar banget kan pada pertandingan menghadapin Dugo Valia kemarin. Nah, mungkin sampai situ aja loh. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus melakukan. See you the next video. Bye.